Siap-siap guys. Welcome back to Opaja. Obrolan apa aja. Coy, tahu nggak lo? Apa tuh coy? Kita mau ngomongin masalah bullying alias di bagian body shaming. Di bagian ini bukan part ya, jadi maksudnya kayak body shaming tapi dibully gitu loh. Oh iya. Karena memang gue salah satu orang yang pernah di body shaming waktu kecil dulu. Oke. Lu kayaknya dari tampilan aja kayaknya udah pernah deh lo ya. Udah banyak gue cuy. Iya, Aji tuh emang tukang bully ini sakit hati banget gue waktu Iya. kecil dulu ya. Sebelum itu ketemu lagi nih ya di acara kesayangan kita. Aja, obrolan apa aja bersama gue Sony Kanishiro. Rizka kita Wahyuning sih. Siapa lagi nih? Nggak Ini cuma ada. kita berdua. Ada satu lagi Google. Oke, kita sebelumnya bakal cari tahu dulu apa itu body shaming, oke? Oke, Google, apa itu body shaming? Menurut Wikipedia, celaan fisik adalah tindakan mencemooh atau mengejek mencemooh penampilan orang. fisik seseorang. Cakupan celaan fisik sangat luas dan dapat mencakup celaan gemuk, celaan kurus, celaan tinggi badan, celaan rambut, warna. Nah, jadi setelah apa yang Mbah Google tadi sebutkan, memang banyak banget jenis-jenis celaannya, seperti ya celain warna kulit. Nah, kayak gue nih waktu kecil pernah. Terus badan, Iya. bentuk tubuh, apa lagi tadi? Bentuk tubuh, warna, Hmm. sama tinggi Nah, badan. tinggi badan itu termasuk body shaming. Iya. Gue salah satunya, coy. Apa tuh lo? Padahal lo kan keren. Ih, sekarang aja gue keren ya. Jadi waktu kecil tuh gue kan hitam nih, gue tuh orang Iya. Sunda. Orang Sunda itu kan biasanya putih-putih, coy. Mm-mm. Kebetulan gue hitam. Jadi untuk kamu kok orang Sunda kok hitam? Kok jahat? Kamu kok jahat? Gue Kamu cuek jahat aja sekali. gitu. Tapi gue mah ya udahlah gitu. Gue balas dendamnya itu dengan cara sekarang nih nge-glowingin diri. Glowing. Tapi enggak, gue mah pede aja. Oke. Mm-mm. Pede. Iya, soalnya body shaming itu terjadi dari usia kecil sampai yang gede. Kalau yang kecil kan kayak tadi tuh gue. Mm-mm. Pasti lu juga pernah ngerasain waktu kecil ya. Waktu kecil sih gue karena rambut gue ikal, iya. Gue rambutnya semi negro gitu tuh, keriting gitu tuh. Jadi lu diejekin. Gue gitu. diajakin kribo Oh dulu. iya, waktu kecil tuh ya. Terus kalau yang dewasa juga sama sampai sekarang ya. Banyak banget soalnya. Gue body shaming. Iya, soalnya nggak di media sosial, nggak di kehidupan tatap muka gini, body shaming tuh selalu ada ya. Banyak banget, gila. Nah, kali ini gue pengen denger cerita lo ya. Ya. Lo pernah merasakan titik terendah lo ketika lo dihina atau dibully? Waduh, kalau lo mau ngomongin masalah titik terendah sih, jujur aja gue banyak ya kayak apa ya, kayak hari-hari tuh kayak gue ngerasa kayak body shaming, bullying tuh kayak udah kayak makanan hari-harian gue gitu. Iya kan? Iya. Kayak gue tuh ngerasa apa ya? Orang-orang tuh nggak ada yang mau temenan sama gue tuh tulus. Kayak orang-orang tuh nggak ada yang mau bener-bener ngerasa apa ya? Gue ada di saat sekarang pun itu bener-bener kayak ngerasa mental gue udah bener-bener udah hancur banget, ngerti nggak? Hari-hari gue tuh selalu dapet omongan entah dari kadang gue mau beli makan gitu, gue beli makan siang aja tetangga sebelah rumah gue kan jual makanan. Itu ya kadang suka nge-body shaming gue, bukan body shaming ya, kadang mereka tuh nggak ngomong tapi dengan cara mereka ketawa dan melihat gue tuh kayak ngerasa udah kayak ditindas gitu loh. Kita bisa membaca seseorang itu kadang dari matanya, ngerti nggak? Mereka tuh ngelihat gue tuh kayak ngerasa ini orang gadang, gue katanya kalau bahasanya ini orang gendut banget gitu, ini orang makannya berapa ton gitu. Gue tuh sampai kayak ngerasa apa ya, gue tuh kayak capek gitu, kayak gue ngerasa buat hidup gue tuh kayak udah nggak ada gitu. Gue kadang kalau pengen kemana-mana, gue jalan sama teman-teman gue tuh kayak ngerasa hari ini gue cocok nggak ya pakai baju ini. Perasaan waktu itu gue udah pakai baju ini deh. Terus gue tuh kayak ngerasa gue tuh nggak ada yang temenin gue gitu. Nggak di media sosial gue kena bully, nggak di mana, nggak di dunia nyata pun gue kena bully gitu. Gue pernah posting salah satu foto waktu itu, terus gue foto kan. Menurut gue sih itu cantik, terus ada orang tiba-tiba nggak tahu dari mana komen gue kayak gini, lu gendut banget sih kayak gajah bengkak. Ya, Itu gue di situ gue jahat kayak banget ngerasa ya. apa ya, kok
orang yang nggak kenal sama gue, yang nggak tahu gimana hidup gue, yang nggak tahu gimana perjuangan gue buat kurus, buat ngerasa gue glow up, itu tiba-tiba digituin, dijatuhin. Tuh gue di situ kayak ngerasa, emang gue segitunya ya, emang gue tiap malam gue sampai capek cuy, nangis tuh nggak, kayak gue rasa kayak anjrit, kayak hari-hari tuh kayak gue makanannya kayak gitu. Gue pernah naik salah satu ojek online, abangnya tuh ngomong kayak gini sama gue awalnya. Nama gue kayak, gue kan kalau ngomong cakep ya cuy, maksudnya suara gue lumayan lah kalau ngomong gitu. Tiba-tiba abang itu datang, saya pikir gadis, nggak tau-taunya kok besar banget katanya. Terus oke lah, jalan di salah satu jalan kan banyak pembolongnya. Aduh nanti shockbreaker saya rusak nih. Sampai segitunya. Gue tuh jahat kayak, banget ya. kayak ngerasa, anjir shockbreaker lo emang segitu ya. Lu kadang bawa barang, bawa entah anak bini lo, entah bawa siapa juga beratnya mungkin lebih dari gue gitu. Kayak kok orang bisa gitu sejahat itu. Terus gue juga Nggak usah nangis. Iya, nggak apa-apa. Terus. Gue apa ya, gue tuh capek gitu. Gue tuh kadang gue bukannya mau ngeluh ya, gue kadang kalau mau dibilang sama Tuhan gitu, gue kenapa gitu mesti lahir gitu, karena apa ya, di keluarga gue juga gue kayak ngerasa nggak guna gitu, kayak gue bisanya apa sih gitu, udah gendut, jelek. Orang nyokap gue jujur orang Manado, dia tuh putih, cantik, tinggi, dan gue tuh kenapa nggak dapet sepeser pun dari dia, gen dia gitu. Kadang gue ngerasa kayak ini salah dari siapa gitu, salah dari apanya gitu. Gue tuh kadang kayak gue tuh capek gitu kayak gini. Sabar. Gitu. Gue tuh apa ya, nggak gue nangis. Lu nggak boleh kayak gitu, karena sebenarnya ya di mata semua orang itu, di mata Tuhan itu tuh kita tuh sama gitu loh. Gue juga waktu kecil dibully begitu, gue awal-awalnya ya Allah, kenapa sih gue kok bisa begini gitu loh. Tapi gue sadar gitu kan, gue harus bisa menunjukkan bahwa gue bisa lebih dari orang itu. Walaupun gue hitam jelek begini, tapi gue berusaha supaya orang lain itu bangga ngelihat gue yang begini. Nah, gue juga pengennya lu tuh begitu gitu loh. Lu jangan apa ya, beranggapan lu nggak ada teman lah. Kita lu anggap apa? Iya, gue nih ya, gue dapat bener-bener temen. Gue untuk bersosialisasi jujur gue kurang. Gue mengakui diri gue sendiri untuk bersosialisasi jujur kurang, tanpa kalau ada relasi sebelumnya. Jadi kalau mama gue mencari teman baru untuk membuka relasi tuh kayak gue nggak bisa gitu. Tapi kalau ada mama gue punya teman A, terus teman A gue tuh kenalin gue ke orang lain, temennya dia, masih satu teman-temannya dia, itu gue baru bisa. Tapi kalau untuk gue membuka relasi gue sendiri, kayaknya untuk sekarang gue nggak bisa gitu. Kayak gue banyak malunya, gue banyak mindernya, ntar orang ini gimana ya sama gue, ntar kalau ketemu sama gue dia bakal kabur nggak ya. Gue banyak berpikiran kayak gitu. Jujur ya cuy, gue yang sekarang sama gue yang dulu tuh beda banget. Kalau gue yang dulu mungkin kayak bodo amat lah, lo gue lo siapa gitu, gue masih makan kok tanpa duit lo. Tapi kalau sekarang kok kayak gue nggak bisa gitu. Kayak mungkin nggak tahu, ada faktor umur kali ya. Gue tuh kayak ngerasa kok gue sekarang kayak gini ya, kok gue sekarang nggak ada banyak banget ya yang benci sama gue gitu. Kayak kok banyak banget orang lihat gue tuh kayak dengan tatapan sinis gitu. Gue nggak tahu apa yang mereka omongin gitu. Gue jujur kalau gue mau cerita nih ya cuy, gue tuh pengen, gue nggak usah lah gue cantik kayak siapa gitu. Gue nggak perlu kayak gitu. Gue cukup gue kurus aja udah gitu. Gue udah coba semua cara, dari diet A B C D E F G udah gue cobain, tapi tetap turunnya juga nggak banyak, naiknya berapa kilo. Kadang gue ngerasa orang yang di luar sana yang ngebully gue, yang nge-body shaming gue itu kayak apa ya, lo tuh mikir nggak sih kalau lo tuh ngebully seseorang, nge-body shaming seseorang, orang tuh udah berbuat banyak banget sebelum lo omongin tuh, lo mikir nggak gitu. Kadang gue pengen banget gitu ngomong sama mereka yang di luar sana tuh kayak gitu. Tapi kadang gue cuman hahaha, tapi dalam hati anjrit gue pengen banget mukul, tau nggak lo? Kalau gue bisa mukul gue pengen pukul gitu. Bener. Kalau gue ya, kalau gue jadi lo, gue lawan balik. Lu pikir gue itu nggak mikirin diri sendiri gitu. Gue tuh udah berusaha, tapi apa hasilnya kayak gini, lo terima gitu loh. Jangan orang-orang itu
ngomong seenak jidatnya aja gitu loh. Mereka nggak tahu prosesnya, seperti yang lu bilang, lu diet, terus lu coba untuk fitness, ini itu nggak berhasil. Setidaknya lu jangan ini ya, jangan ngebody shaming atau ngebully orang gitu loh. Iya. Karena ini ya, bullying itu bisa membunuh bahkan. Iya, betul tuh. Lu ngerasain nggak sih? Lu sakit hati, terus lu berusaha, akhirnya putus asa, lu pasti bakal kecewa gitu Iya. kan. Nah, orang lain itu nggak tahu itu gitu loh. Ada juga kasus-kasus di Korea ya. Di Korea itu banyak banget orang yang dibully itu sampai meninggal. Artis loh padahal. Iya. Mereka udah kaya, terus mereka udah mapan, apalagi gara-gara dibully dia meninggal tuh. Mulut kalian harus dijaga gitu. Iya, karena lidah lebih Tajam. tajam daripada pedang. Gitu. Nah, gue sekarang ngasih motivasi ke teman-teman nih ya yang sama yang pernah kena bullying ya. Kalau gue menunjukkan prestasi gue, ya walaupun gue hitam jelek, gue menunjukkan prestasi gue dan membuktikan kalau gue lebih dari orang yang ngebully gue. Dengan cara ya kita membuat kayak berusaha terus pokoknya membuat hidup kita senyaman dan sebahagia, dan tunjukkan ke orang yang ngebully kita. Lu bisa apa sekarang? Lu ngebully gue dulu ya, ngata-ngatain gue hitam, ngata-ngatain gue maaf ya gendut, tapi sekarang lu apa gitu kan? Lu jauh miskin di bawah gue. Nah, itu coy. Kalau Iya, gue lebih kayak gitu loh. Iya. Kalau gue sih sekarang kayak gini ya, gue tuh untuk menunjukkan sesuatu yang lebih yang gue punya tuh kayak gue sekarang lebih baik sabar gitu, lebih banyak kayak ya udahlah gitu, nanti juga bakal ada balasannya gitu. Gue nggak tahu nanti berapa tahun ke depan, entah abis gue lulus kuliah tiba-tiba gue jadi lebih glow up daripada yang sekarang gue juga nggak tahu kan gitu. Tapi yang gue mau tuh cuma satu gitu, jaga gitu lisan kalian. Lu tuh nggak tahu gitu orang lu bully gendut, kembrot tuh kayak gila lo. Rasanya ya. Gimana tuh rasanya gitu. Kalau gue sumpahin mudah-mudahan anak lo besok hitam. Nah, tapi enggak lah, nggak boleh gitu. Kita harus menunjukkan prestasi kita. Kita tuh bisa lebih kaya daripada orang yang ngebully kita. Iya betul tuh. Kayak gitu sih kalau gue. Nah, kalau gue ya sekarang saran ke lu udah cuekin aja gitu loh. Toh kita berjalan itu kan sudah ada jalannya masing-masing gitu loh. Jadi mau orang ngatain lu gendut, mau orang ngatain gue hitam, ya urusan mereka lah. Gue mah yang penting gue berjalan, gue sukses. Nah, itu aja. Karena kenapa nih ya? Di media sosial sekarang ini sudah semakin open, terbuka, ngerti gak sih? Jadi kayak gue nih yang hitam, sudah banyak tips and trick mengatasi gimana sih cara penampilan orang untuk kulit gelap kayak gue. Sama kayak lu. Di TikTok kan banyak banget itu. Nah, kalau gue sih ngikutin. Lu gimana? Kalau gue sih berhubung karena sekarang saya belum sukses dan masih bokeh gitu. Gue untuk menuju kayak gitu kayak masih panjang gitu. Kayak gue kalau untuk sekarang sih kayak mix and match aja. Yang penting gini loh. Jadikan kekuatan. Jadi gue suka masak ya cuy, jujur gue suka masak gitu. Gue kadang kekurangan gue tutupi sama kelebihan gue suka masak. Jujur gue suka banget masak gitu. Beberapa kadang gue masak itu tetangga gue kasih dan mereka bilang rata-ratanya emang applause gitu. Dan dari situ gue selalu bersyukur karena yang lebih yang kadang yang ngebully gue tuh kadang mereka ada yang mungkin masakannya nggak enak atau mereka nggak bisa gimana gitu, karena gue masak atau gue membuat sesuatu biasa dengan cinta gitu ya. Karena emang kita harus membuktikan kita bisa. Yang gitu. penting hidup kita bahagia. Harus bahagia. Jangan dengerin orang lain, lu mau ngomong ini itu terserah, yang penting hidup gue bahagia. Gitu cuy, ini buat kalian. Pokoknya mulai sekarang kalian jangan selalu ngebully orang, body shaming orang, karena seperti yang gue bilang tadi, belum tentu lu sukses dan kaya dengan orang yang lu bully. Iya betul tuh guys. Dunia terbalik cuy, hati-hati lu. Iya, hati-hati tuh kalau ngomong. Karma lu. Karma. Oke deh guys, sampai di sini dulu. Kalau kalian punya pengalaman, kalian boleh sharing di kolom komentar.
Heeh. Oke. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Subscribe Sampai ya, ketemu guys. lagi di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.